A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah. Hari ini kita berjumpa lagi di channel dakwah Al-Ma'un. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Baiklah sahabat Al-Quran semuanya, kita masuk di huruf berikutnya. Kalau kemarin huruf terakhir kita adalah lam, sekarang kita masuk di huruf setelah lam. Tapi sebelumnya mari kita ta'awudz dulu, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, kita ikhtiarkan dengan berbagai kesulitannya, baik secara prosesnya maupun secara niatnya, ini senantiasa mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan kita, berkat kita mau menyisihkan waktu kita untuk belajar Al-Qur'an. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita masuk di huruf nun, ya, huruf nun. Imam Ibnul Jazari rahimahullah bahwa makhraj nun ini adalah wan nunu min tarfihi tahtaj'alu, ya, huruf nun dari ujung lidah di bawah makhraj lam. Kalau ujung lidah ini termasuk bagian depan. Kalau dot kemarin adalah sisi tepi lidah kanan dan kiri, ada ujung tepi lidah yang ditempati oleh huruf lam. Ya, ini setelah lam, ya, setelah lam. Jadi ada ujung lidah, ada ujung tepi lidah, ada tepi lidah dan sisi lidah, ada pangkal lidah, ada tengah lidah. Nah, kita masuk di wan nunu min tarfihi tahtaj'alu. Huruf nun dari ujung lidah di bawah makhraj lam. Sangat berdekatan sekali, sangat sedikit. Ya. Baiklah. Makhrajnya sudah, tadi ujung lidah ke bawah sedikit makhraj lam. Di lam nun ro ini adalah tetangga dekat, ya, tetangga dekat. Sifatnya yang pertama adalah jahar tanpa hembusan nafas. Jahar ini tanpa hembusan nafas. Tawasud ini adalah mengalirnya separuh, ya. Ada lam, ada nun, ada mim, ada ro, lin umar. Ya, ini ada ain, ya. Ini adalah sifat huruf tawasud, ya, ditempati lima huruf tersebut. Sedangkan istifal ini adalah pangkal lidahnya turun atau rileks. Ya, hurufnya huruf termasuk tipis. Kalau istifal pasti hurufnya tipis. Infitah ini terbuka. Izlaq ini adalah huruf yang ringan. Dan ada sifat tambahan, sifat yang tidak berlawanan, yaitu gunnah. Gunnah ini adalah makhrajnya di pangkal hidung. Nah, dua huruf nun dan mim. Baik, hal yang harus kita perhatikan atau kesalahan-kesalahan saat melafadzkan huruf nun. Ya, yang pertama kesalahannya adalah tidak memberi hak gunnah pada nun saat waqaf. Ya, kurang memberikan hak gunnahnya pada saat waqaf. Contohnya
Ihdinas siratal mustaqim. Itu yang nun. Nasta'in. Nah, ini yang kurang. Nasta'in. Harusnya bagaimana? Ada suara tambahan gunahnya teng gitu. In gitu nggih. Mengalirnya separuh. Ini yang betul. Nasta'in. Nasta'in gitu nggih. Datangnya itu adalah sifat tawasud. Dan kesalahan yang kedua adalah berlebihan memberi hak gunah pada nun waqaf seperti contoh sebelumnya. Jadi berlebihan. Kalau tadi nasta'in. Nah, ini yang salah. Sedangkan kesalahan yang kedua berlebihan memberikan hak gunahnya. Kebalikannya. Nasta'in. Nah, itu ya, berlebihan gunahnya. Jadi separuh saja. Nasta'in. Begitu dok nggih. Yang ketiga kesalahannya membaca nun secara qalqalah ketika sukun. Ketika sukun memberikan qalqalahnya. Nah, ini yang salah. Contohnya an'am siratal ladzina an'am. Nah, ini tawalud. Ya. Ini juga termasuk lahan. Terus yang keempat menebalkan nun. Kita ambil contoh di sini. Ya, ini roknya rok tebal karena waqaf. An-nor. Nah, ini nor itu ketebalan. Biasa na, ro, roknya tebal. An-nar. Gitu nggih. Yang kelima menggunakan gunah pada nun saat bertasydid. Saat bertasydid itu terjadi dengan mengayun-ayunkan. Jadi berlebihan gunahnya. Fin nahar. Ya. Alih-alih ingin mendayu-dayu, ternyata berlebihan. Ini juga termasuk kesalahan. Berhati-hati untuk tidak mentafkinkan, untuk menebalkan huruf nun seperti innallah. Yang salah, yang kurang betul innallah, nallah, bukan innallah tapi innallah. Nallah ya, bukan no. Bukan nallah tapi nallah. Innallah. Nasir gitu nggih. Nasir. Nah, gitu nggih. Nakaso. Nakas. An-nar. Yang salah an-nar. Sini juga begitu. Finnahar. Harus tipis, tetap dibaca tipis, ya. Finnahar. Allahu a'lam. Kita lanjutkan lagi latihan berikutnya. Sini ada nun sukun bertemu nun. Hukumnya namanya idgham bi gunnah. Hukumnya adalah idgham bi gunnah. Ya. Kita mulai. Nani nuban. Nah, itu ada tawasudnya. Nani nuban. Nunan naninan naminal mun. Nah, ini ada dua huruf nun bersukun karena waqaf. Bagaimana cara membacanya? Ya, ini ditekan ya. Ditekan seperti tasydid. Nun ditambahi kadar gunahnya, ditambahi panjangnya. Itu caranya cuma demikian. Ya. Nunan naninan naminal mun. Itu nggih. Bukan mun, itu tok enggak. Karena ada nun sukun karena waqaf. Minal munni maninan nanina. Itu nggih. Nunan naninan naminal munni maninan nanina. Jadi ketipisannya tetap terjaga. Itu kita lanjutkan.
wa antum libasul lahunna jika wasol. Wa antum libasul lahun. Begitu jikalau waqaf. Paham nggih? Kita ulangi wasolnya dulu. Nah ini rasa taknya sudah kelihatan karena ikhfa hakiki itu huruf-huruf yang dekat dengan makhraj nun ini cenderung suara taknya tampak. Dan semuanya itu ikhfa hakiki itu ming pasti qaf, ming pasti ka, al pasti ta. Ya, sebelum dimasukkan ke huruf ta, ya sebelum samarnya itu sudah nampak huruf yang disamarkan. Nah, itu. Bukan semua ang, ing, ung, tidak, ya. Kita harus menampakkan taknya karena nun ini berdekatan sekali dengan makhraj ta. Wa antum libasul lahunna. Nah, jika waqaf wa antum libasul lahun. Gitu nggih, panjang digunakan. Hatta yatahurna, hurna roknya tebal. Hatta yatahurna ini tebal, ini tipis. Tebal tipis, yato, bukan yoto, ini berarti yaknya ikut tebal, yato, gitu nggih, yato. Hatta yato hurna, jika waqaf gimana? Hurn, begitu nggih, hurn. Hatta yato hurn, begitu nggih. Alhamdulillah. Man amana minhum, gitu nggih, ya. Man amana minhum itu waqaf wasal sama. Wa baina hamimin anin. Kalau wasal kita ulangi lagi pelan-pelan monggo. Wa baina hamimin anin. Sekarang waqafnya wa baina hamimin an. Begitu nggih. Awas gunah tawasudnya di saat waqaf nun sukun karena waqaf ini harus tampak nggih. Kita ulangi wa baina hamimin an wala tattabi'anni. Nah, ini ada 3 alif. Wala tattabi'anni. Begitu. Kalau waqaf nggih tinggal ni-nya digantian gitu nggih. Mudahnya begitu. Cara mudahnya ni-nya diganti sukun, nun sukun nggih. Wala tattabi'an gitu nggih. Kurang lebihnya demikianlah. Ini nanti bisa diperbaiki bagi para ahli, silahkan masuk komentar di bawah ya, jangan lupa subscribe. Wala tattabi'an gitu. Alhamdulillah. Lanjut. Azaban nukra gitu jika waqaf. Rohnya berapa? 1 alif. Azaban nukra. Awas ada hamznya kaf. Azaban nukra. Azaban nukron gitu nggih. Nukron tebal ron. Azaban nukra. Nah, ini kita lanjut lagi. Ini huruf tipis bertemu dengan huruf tebal yang disukun. So gitu nggih. Ini dies bukan dis. Kalau dis berubah menjadi sin. Wala qadis gitu ya. Sodnya adalah huruf isti'la. So, say, so, bas, dis gitu. Wala qadis tafainahu fid dunya. Wala qadis tafainahu fid dunya. Awas hamznya fa
atau ta'afuf harus jelas. Walaqad istafainahu fid dunya lakinnahu wallahu rabbi. Roknya tebal. Lakinnahu wallahu rabbi. Nah, begitu nggih. Alhamdulillah. Kita lanjut. Aidza kunna 'idhaman nakhiratan. Kalau wasol. Kita ulangi lagi wasolnya. Aidza kunna 'idhaman nakhiratan. Kalau waqaf. Nakhirah khi gitu nggih. Aiza kunna 'idhaman nakhirah. Aiza kunna 'idhaman nakhirah. Kita lanjutkan lagi. Awas, di sini ada huruf sin yang bertasdid. Panjang 1/2 man a. Amman assasa bunyanahu gitu ya. Amman assasa bunyanahu begitu ya. Di sini ada izhar mutlak. Ada izhar mutlak, izhar wajib. Jadi satu kalimat apabila ada nun sukun ketemu ya dan waw dalam satu kalimat itu dinamakan izhar wajib jelas, izhar mutlak karena satu kalimat tidak bisa didengungkan. Ad-dunya sinwanun kinwanun bunyanun. Ini amman assasa bunyanahu jika waqaf. Amman assasa bunyanah. Nah ada hamas dan rokhwahnya ha. Nah, ini ada huruf berikutnya. Jadi la ta'man. Nah, ini adanya di surat Yusuf bacaan Ismam ini ya. Bibir mencucu di tengah-tengah gunah. Nah, kalau tidak tampak visualnya nanti bisa posting lain-lain bisa tanya pada para guru-guru ya. Ini adalah bacaan Ismam. Jadi bibir mencucu di tengah-tengah gunah sebagai isyarat bunyi dhammah karena la ta asalnya adalah la ta'manuna. Ini dibaca la ta'manna dalam riwayat Hafiz. Imamnya Imam Asim, riwayat Hafiz, thoriknya Sataibiyah. Ya. Awas ya, ini ada bibir mencucu di tengah-tengah gunah. Kita praktekkan dulu. Nanti masalah visualnya insya Allah perbaikan di episode yang akan datang setelah ini katam selesai. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Nah itu di tengah-tengah gunanya melecur, bibirnya majukan ya, bibirnya majukan melecur sebagai isyarat bunyi dhammah. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf gitu. Ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Awas. Ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Bacaan apa tadi? Bacaan Ismam. Bibir mencucu di tengah-tengah gunah sebagai isyarat bunyi dhammah. Di Al-Quran hanya satu. Di surat Yusuf ayat yang ke-11. Di sebelum jenengan tadarus di musola-musola, di masjid-masjid, ada baiknya kalau kita menguasai ilmu-ilmu tajwid, ilmu gharib, agar kita ini terhindar dari lahan dari kesalahan. Karena tujuan ilmu tajwid hanyalah satu, yakni menghindarkan diri kita atau penglafatan Al-Quran kita dari kesalahan atau penyimpangan.
kaidah ilmu yang sudah ada. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Pas melecurnya di gitu melecur dulu ya. Ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mencintai Al-Quran. Ingat motivasi dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'alamahu. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Insya Allah kita niatkan hanya karena Allah, mudah-mudahan kita semua dirahmati, diridhoi, sehingga kehidupan kita menjadi mudah, sehingga nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah kita paling tidak bisa mempunyai hujah, mempunyai alasan. Baiklah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.